Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini perkenalkan nama saya Dira Inuzbra dengan NIM 210705089. Saya dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Denial of Service. Saya ini adalah tugas dari mata kuliah keamanan jaringan. Oke, selanjutnya pengertian denial of service. Terdistribusi adalah masalah yang berkembang pesat, banyaknya dan variasi dari serangan dan pendekatan pertahanan luar biasa. Banyak makalah di luar sana menyajikan dua taksonomi untuk mengklasifikasi serangan, dan pertahanan. Dan dengan demikian memberikan para peneliti pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan ruang solusi saat. Kriteria klasifikasi serangan dipilih untuk menyoroti kesamaan dan fitur penting dari strategi serangan yang menentukan tantangan dan menentukan desain tindakan balasan. Taksonomi pertahanan mengklasifikasikan tubuh pertahanan DOS yang ada berdasarkan keputusan desain mereka yang kemudian menunjukkan bagaimana keputusan ini menentukan kelebihan dan kekurangan solusi yang diusulkan. Serangan denial of service atau disingkatan dari DOS terdistribusi terjadi ketika beberapa sistem membanjiri bandwidth atau sumber daya sistem yang ditargetkan, biasanya satu atau lebih server web. Serangan semacam itu seringkali berupa hasil dari beberapa sistem yang dikompromikan, misalnya botnet yang menjiri sistem yang lebih ditargetkan dengan lalu lintas. Selanjutnya adalah definisi dan jenis denial of service. Serangan denial of service teks terdistribusikan oleh upaya jahat untuk membuat layanan online tidak tersedia bagi pengguna. Biasanya dengan mengganggu atau menangguhkan sementara layanan server hostingnya. DDoS attacks akan diluncurkan dari berbagai perangkat yang disusupi. Seringkali didistribusikan secara global dalam apa yang disebut sebagai botnet. Tipe serangan ini berbeda dari serangan denial of service lainnya. Tipe serangan ini berbeda dari serangan lainnya karena ia menggunakan satu perangkat yang terhubung ke internet, satu koneksi jaringan untuk membanjiri target dengan lalu lintas berbahaya. Selanjutnya adalah serangan DOS dan DDoS dibagi tiga. Ada serangan berbasis volume, ada serangan protokol, dan ada serangan lapisan aplikasi. Serangan berbasis volume. Serangan jenis ini termasuk banjir UDP, banjir ICMP, dan banjir paket palsu lainnya. Sasaran serangan adalah untuk memenuhi bandwidth situs yang diserang dan besarnya diukur dalam bit per detik atau disebut BPS.
Serangan protokol. Jenis ini termasuk di antaranya banjir SCN. Serangan paket terfragmentasi, peak of diat, smooth, DDoS, dan banyak lainnya. Jenis serangan ini menggunakan sumber daya server yang sebenarnya atau memiliki peralatan komunikasi perantara seperti firewall, uh, firewall dan penyimbang beban dan diukur dalam paket per detik (PPS). Serangan lapisan aplikasi. Dalam serangan ini termasuk serangan rendah dan lambat, banjir gate dan pos. Serangan yang menargetkan kerentanan Apex, Windows atau OpenBSD, dan banyak lagi. Terdiri dari permintaan yang tampaknya sah dan tidak bersalah. Tujuan dari serangan ini adalah untuk merusak web server dan besarankan serangannya diukur dalam permintaan per detik (RPS). Selanjutnya adalah jenis umum serangan DDoS attack. Pertama, banjir UDP. Menurut definisi adalah serangan DDoS yang membanjiri target dengan paket user Detect ROM Protocol (UDP). Tujuan serangan ini adalah untuk membanjiri port acak pada host jarak jauh. Hal ini menyebabkan host berulang kali memeriksa aplikasi yang mendengarkan di port tersebut, dan jika tidak ada aplikasi yang ditemukan, membalas dengan paket ICMP definition unreachable. Proses ini menghabiskan sumber daya host yang pada akhirnya dapat menyebabkan tidak dapat diakses. Kedua, banjir ICMP atau ping merupakan serupa pada prinsipnya dengan serangan banjir UDP. Banjir ICMP membanjiri sumber daya target dengan paket ACHO request atau ping. ICMP yang umumnya mengirim paket secepat mungkin tanpa menunggu balasan. Jenis serangan ini dapat menghabiskan handwise keluar dan masuk, karena server korban akan sering mencoba merespon dengan paket ICMP so reply, mengakibatkan perlambatan sistem secara keseluruhan yang signifikan. Selanjutnya, banjir SIN. Serangan SIN Fault DDoS mengeksploitasi kelemahan yang diketahui dalam ukuran koneksi TCP three-way handshake, di mana permintaan SIN untuk memulai koneksi TCP dengan host harus dijawab oleh respon SIN atau ACK dari host tersebut dan kemudian dikonfirmasi oleh respon ACK dari pemohon. Dalam skenario banjir SIN, pemohon mengirim beberapa permintaan SIN tetapi tidak menanggapi respon SIN dan ajak host, atau mengirim permintaan SIN dari alamat IP palsu. Bagaimanapun, sistem host terus menunggu pengakuan untuk setiap permintaan, mengikat sumber daya hingga tidak ada koneksi baru yang dapat dibuat, dan pada akhirnya mengakibatkan penolakan layanan. Terus ping off diat. Serangan ping off diat
tersebut DoD melibatkan penyerangan pengirim beberapa ping yang salah satu berbahaya ke komputer. Panjang paket maksimum dari sebuah paket IP termasuk header adalah 65.535 byte. Namun data link layer lapisan data link biasanya membatasi ukuran bingkai maksimum, misalnya 1.500 byte melalui jaringan Ethernet. Seterusnya adalah banjir HTTP dan serangan DDoS, Zero Day. Dalam serangan HTTP, flood DDoS, penyerangan mengeksploitasi permintaan HTTP, GET atau POST yang tempatnya sah untuk menyerang server web atau aplikasi. Banjir HTTP tidak menggunakan paket yang salah format, spoofing atau teknik refleksi, dan membutuhkan lebih sedikit bandwidth daripada serangan lain untuk menjatuhkan situs atau server yang ditargetkan. Serangan tersebut paling efektif jika memaksa server atau aplikasi untuk mengalokasikan sumber daya semaksimal mungkin sebagai respon untuk setiap permintaan. Selanjutnya, serangan DDoS Zero Day mencakup semua serangan yang tidak diketahui atau baru, mengeksploitasi kerentanan yang belum ada patch yang dirilis. Istilah ini terkenal di kalangan anggota komunitas hacker, di mana praktik perdagangan kerentanan Zero Day telah menjadi aktivitas yang populer. Selanjutnya ada slow release dan amplifikasi NTP. Slow release adalah serangan yang sangat bertarget, memungkinkan satu server web untuk menjatuhkan server lain tanpa mempengaruhi layanan atau port lain di jaringan target. Slow release melakukan ini dengan menahan sebanyak mungkin koneksi ke server web target selama mungkin. Serangan ini menyelesaikan masalah dengan membuat koneksi ke server target, tapi hanya mengirim sebagian permintaan. Slow release terus-menerus mengirim lebih banyak header HTTP, tetapi tidak pernah menyelesaikan permintaan. Server yang ditargetkan membuat setiap koneksi palsu ini tetap terbuka. Ini akhirnya meluap karena kumpulan koneksi bersamaan maksimum dan mengarah pada penolakan koneksi tambahan dari klien yang sah. Selanjutnya ada amplifikasi NTP. Dalam serangan amplifikasi NTP, pelaku mengeksploitasi server network time protocol yang tersebut NTP yang dapat diakses publik untuk membanjiri server yang ditargetkan dengan lalu lintas UDP. Serangan tersebut didefinisikan sebagai serangan amplifikasi karena rasio query to response. Dalam skenario tersebut berkisar antara 1 per 20 dan 1 per 200 atau lebih. Ini berarti bahwa setiap penyerangan yang mendapatkan daftar server NTP terbuka misalnya dengan menggunakan alat seperti Metasploit atau data dari proyek NTP NTP terbuka dapat dengan mudah menghasilkan serangan DDoS dengan bandwidth tinggi dan volume tinggi yang menghancurkan. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.